adik-adik, kali ini kita akan membahas urutan operasi pengerjaan dalam soal matematika atau biasa kita kenal dengan PEMDAS. Apakah itu PEMDAS? Ayo akan Miss jelaskan lebih lanjut. PEMDAS merupakan aturan dalam mengerjakan operasi bilangan. Nah, di PEMDAS ini terdapat urutan dalam mengerjakan operasi bilangan. Yang pertama yaitu ada parentesis atau tanda kurung. Kemudian yang kedua yaitu ada eksponen atau tanda pangkat. Kemudian yang ketiga yaitu ada multiplication atau perkalian dan division atau pembagian. Jadi untuk perkalian dan pembagian ada dalam satu level yang sama. Kemudian urutan yang keempat itu ada addition atau penjumlahan dan subtraction atau pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan juga sama ya, ada dalam tingkat level yang sama. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya kita akan coba kerjakan soalnya ya. Let's go! Soal yang pertama yaitu kita akan membahas parentesis atau tanda kurung. Jadi untuk soal nomor 1 yaitu 18 dibagi buka kurung 3 ditambah 3 dikalikan 4 sama dengan, Miss akan jelaskan urutannya terlebih dahulu. Berdasarkan urutan PEMDAS tadi, yang pertama kita harus kerjakan tanda kurung dahulu. Jadi kita tulis lagi ya, 18 dibagi 3 ditambahkan 3 sama dengan 6 dikalikan dengan 4. Selanjutnya apa yang akan kita kerjakan? Nah, berdasarkan PEMDAS bahwa untuk perkalian dan pembagian itu ada dalam tingkat level yang sama. Jadi apabila adik-adik bertemu soal seperti ini, kita harus mengerjakan dari paling depan. Jadi kita kerjakan dulu 18 dibagikan 6 sama dengan 3. Kemudian baru kita kalikan dengan 4. Yaitu sama dengan 12. Jadi hasilnya 12. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, manakah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Di sini ada tanda kurung, tapi ini bukan tanda kurung yang dimaksud, melainkan apabila di dalam tanda kurung hanya ada satu angka, ini disebut sebagai tanda pemisah. Gitu ya adik-adik. Jadi yang dikerjakan harus dari paling depan, bukan dari dalam kurung, karena hanya ada satu angka. Jadi ini disebutnya sebagai tanda pemisah. Jadi kita kerjakan dari paling depan, yaitu 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Kemudian tanda plus ketemu min, yaitu menjadi min 2 sama dengan hasilnya 16. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal eksponen atau pangkat. Soal nomor 3 yaitu 3 ditambah 2 pangkat 2 dikalikan 4. Bagaimana cara menjawabnya? Yaitu yang pertama kita ubah dahulu pangkatnya. Jadi kita tulis lagi 3 ditambah 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 dikalikan 2, yaitu sama dengan 4. Kemudian ditulis lagi dikalikan 4. Selanjutnya kita kerjakan yang mana? Yaitu untuk pertama kali kita kerjakan yaitu yang perkalian, karena level perkalian itu di atas dari penjumlahannya. Jadi 4 dikalikan 4 sama dengan 16, kemudian ditambah dengan 3, yaitu hasilnya 19. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal multiplication atau perkalian. Ada soal nomor 4 yaitu 6 dikalikan 2 dibagi 3 sama dengan bagaimana cara pengerjaan? Perlu diingat kembali ya adik-adik bahwa perkalian dan juga pembagian itu ada pada level yang sama. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, adik-adik kerjakan dari paling depan, yaitu dari 6 dikalikan 2 terlebih dahulu. 6 dikalikan 2 sama dengan
12, kemudian dibagi dengan 3, yaitu hasilnya sama dengan 4. Soal nomor 5 nih, contoh soal tentang division atau pembagian. Oke, soalnya yaitu 8 dibagi 2 dikalikan 3 ditambah 1. Oke, manakah urutan awal yang harus kita kerjakan? Oke, berdasarkan PEMDAS ya, yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu, yaitu apa? 3 ditambahkan dengan 1. Oke, kita tulis lagi 8 dibagi 2 ya. Oke, 8 dibagi 2 kemudian dikali. Nah, hasil 3 tambah 1 yaitu sama dengan 4. Oke, ketemu lagi nih soal seperti ini. Ada pembagian, ada perkalian. Jadi yang mana kita kerjakan? Yaitu kita tetap kerjakan dari paling depan, karena pembagian dan perkalian itu levelnya sama. Jadi kalau ada level yang sama, kita kerjakan dari awal, dari depan ya. Jadi 8 dibagi 2 terlebih dahulu, hasilnya berapa? 8 bagi 2 yaitu 4. Kemudian baru dikalikan dengan 4. Hasilnya sama dengan 16. Kita masuk ke contoh soal penjumlahan dan pengurangannya. Oke, ada soal yaitu 10 dikurangkan 6 ditambah 7. Nah, ini mudah ya. Jadi Miss jelaskan juga untuk penjumlahan dan pengurangan itu ada pada level yang sama ya. Jadi kalau untuk level yang sama, kita harus kerjakan dari sebelah kiri. Berarti kita kerjakan dari awal. 10 dikurang 6 dulu. Hasilnya berapa? 10 kurang 6 hasilnya 4. Kemudian baru kita tambah dengan 7. Hasilnya sama dengan 11. Oke. Ini Miss ada contoh soal gabungan dari semuanya. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Ada soal yaitu 20 dibagi 5 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 4 dikalikan 3. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Oke, yang pertama kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Oke, 2 tambah 2 itu sama dengan 2 dikalikan 2. Kemudian baru ditambahkan 4. Nah, ini di dalam kurung. Kemudian kita hitung nih hasilnya berapa. 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. Oke, kita tulis kembali 20 dibagi 5 ditambah 8 dikalikan 3. Oke, mana lagi yang kita kerjakan? Oke, untuk pembagian dan perkalian itu levelnya lebih tinggi ya daripada penjumlahan. Jadi kita tetap kerjakan dari depan. 20 dibagi 5 terlebih dahulu. Berapa 20 bagi 5? Yaitu 4. Kemudian tambah itu tetap. Nah, kemudian selanjutnya kita cari yaitu perkalian. 8 dikalikan 3 sama dengan 24. Baru setelah itu kita jumlahkan 4 ditambah 24 sama dengan 28. Oke, selesai adik-adik. Itu pembahasan kita terkait operasi urutan mengerjakan bilangan lebih dalam soal matematika. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan soal-soal lainnya. See you!